Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan Rabbi syrahli sadri, amin. Rabbi syrahli sadri, amin. Sing pada jembar atine, jembar pikirane, sing pada lega atine, lega pikirane, supaya jembar. Karena teori rizki itu ketika jembar atine maka jembar rizkine. Insya Allah masyarakat Sidenok tas panen pada jembar kabeh atine. Wa yassirli amri, amin. Yang punya permasalahan hidup, dua ini perkara-perkara, semoga Allah mudahkan masalahnya, amin ya rabbal. Wahlul 'uqdatam min lisani, amin. Semoga lidah kita ini lancar untuk berbicara yang baik, ngudari bundelankan ananing lidah kita, supaya apa? Salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia iku karena lisane. Yafqahu qauli, amin. Ya fatahu ya alim, amin. Ya fatahu ya alim, amin. Iftah lana futuhal arifin, amin amin ya rabbal. Hadratal muhtaramin, para sepuh, para yai, wabil khusus Bapak Kuwu Maman. Alhamdulillah Bapak Kuwu Maman diangkat derajatnya dari kubu bengene ning musola bareng ya Pak Kuwu ya. Alhamdulillah dari Bapak Kuwu ana sing dadi palebe kang sapakah sing anu is dadi lebe sing dadi anu. Alhamdulillah yang saya hormati perangkat desa Sidenok yang alhamdulillah kesempatan malam yang bahagia ini hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Bunyamin dan keluarga besarnya. Ibunya ibu siapa kan namanya, Bu? Casmeni. Ibu Casmeni dan keluarga besarnya, dan yang berbahagia di kesempatan malam hari ini yaitu Adinda Siti Nurdaini dan Dede Sunardi. Didongakaken moga-moga cepat pada duweni anak, amin. Anaknya rolas, amin. Capek aku setengah jalan. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua MUI, Ketua Ranting NU, baik Muslimat, Fatayat, Ansar, Ibnu, IPPNU sekabehane, para pengobeng, tamu undangan dan seluruhnya yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kinke panggungnya dhuwur temennya, jadi kulaku kayak manuk terkutut manggung bae kukur kukur. Jadi harapan sebelah kono kone Pak Kuwune melas dangak bae mengkainen berada mundur bae, tapi lamun sebelah kene sebelah kanan beli katon wis boten apa-apa. Moga-moga kepireng ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah di kesempatan malam yang bahagia ini kita semua bisa berkumpul dalam walimatul ursi. Keluarganya Bapak Bunyamin yang menikahkan Siti Nurdaini dan Kakanda Dede Sunardi, moga-moga kedua mempelai ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, amin ya rabbal. Nanti dibedarakan sakinah iku apa, mawaddah iku apa, rahmah iku apa, engkau dibedarakan.
Pada malam hari ini nanti insya Allah ngajinya sampai pukul 1 Pak Kubu. Ya siap orang tekan jam 1 karena momennya ini adalah perkawinan, kemudian momennya lagi Muharram, momennya lagi adalah Agustusan. Jadi siap boten sampai jam 1. Siap beli Bu? Siap beli? Sampean sing siap kula ora siap balik kula sing peleret kebengen. Puji syukur kehadirat Allah yang selalu memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Kemudian sholawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita plesat ke priben ya nganu ning ngomongnya ke hampir kepenak ya sebelah ngene bae nggih hampir kepenak ya ngapunten nek. Yuk supaya semangat kita sholawatan dingin, sholawatnya sholawat Joko Tingkir. Tapi aja sholawat Joko Tingkir aja di nganggo Joko Tingkir. Joko Tingkir itu seorang wali minum dawet ngoten nggih ya. Joko Tingkir ngombe dawet jadi pikir marai mumet kira diganti tuku dawet ning pasar pleret pikiran mumet lamun kepepet tuku molen ning pasar kue tetep adem najan ora duwe tetep adem najan ora sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawasalna billah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah suket Jepang kanggo nambani tuku jambu keseliru randut suket Jepang kanggo nambani tuku jambu keseliru randut tuku jambu keseliru randut salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Solawatiku arepan digawe molak malik di lagu apa bae mboten napa-napa mendapatkan pahala. Ada sedikit bangga dalam hatinya ketika membaca solawat itu tidak akan hancur pahalanya. Beda dengan membaca Al-Quran. Lamun ngaji Quran prangsane bener dewek bener gak? Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin waladhdallin. Ada kebanggaan dalam hatinya macane ke ada perasaan riyane maka hancur lebur pahalanya. Tapi kalau membacakan sholawat priben baik garepan diapakaken baik syafaat Nabi itu akan tercurah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian dan kedua mempelai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda berdua kin pengantinnya kang pun dini iki. Kang kian ya? Alhamdulillah kun anaknya tah. Gitu. Kun anaknya bukan kun anaknya. Ananda berdua pengantin yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya tujuan daripada nikah itu adalah tujuan yang pertama orang menikah itu semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dudu ndeleng ayune, dudu ndeleng baguse, dudu ndeleng gagahe, dudu ndeleng denok demplohne. Akan tetapi semata-mata menikah itu adalah
mencari ridho Allah subhanahu. Jadi kakanda berdua ke, kedua pengantin ke, ning jero atiku laku menikah mau ku semata-mata golek ridho Gusti Allah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah dijelaskan, kalau seandainya orang melakukan aktivitas baik itu kerja ning sawah ta, kerja ning pabrik ta, ngarit ta, apapun yang kita jalankan aktivitas kita tujuannya semata-mata mencari ridho Allah. Kalau bukan tujuan mencari ridho Allah, watire mati dalam keadaan belum taubat kepada Allah subhanahu. Jadi mulai sekin dilempengaken atine, dilempengaken pikirane, kita nikah iki semata-mata karena mencari ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hampir lupa wonten ibu kubu ya Pak Maman ya. Ibu kubu alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, moga-moga berkah untuk kita semua. Kemudian menikah itu yang kedua, li itsba'i sunnati Rasulillah. Apa itsba' sunnati Rasulillah itu? Melu ning sunahe kanjeng Nabi, supaya diaku menjadi umat Muhammad, supaya diakui nanti di yaumil kiamah, wahai umatku, di umat kita kang masih jombloan lan jomblowati, tak dongakaken bengiken ketemu jodone. Kang masih rangda-rangda moga-moga ketemu jodone. Kang masih duda-duda ketemu jodone. Kang pengen nambah moga-moga nambah mong. Tujuan nikah adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Man raghiba an sunnati falaisa minni. An nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak mencintai sunnahku, maka bukan termasuk umat Muhammad. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan daripada nikah ini mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Sakinah, mawaddah, warohmah itu pribensi. Sakinah itu adalah litas kunu ilaiha. Orang berumah tangga itu litas kunu ilaiha, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Keluarga yang sakinah berawal dari mawaddah. Berawal dari apa, Jen? Mawaddah itu apa? Demen. Mawaddah itu adalah stabil dan dinamis. Mawaddah itu lamun bengen Kang sapa arane Kang Dedek, Kang Sunardi Kang Dedek ning Nok City ya. Nok City tan Nok Eni. Nok City. Nanti City ada kelanjutannya kesananya tuh. City apa konon enggak ya? Nok Eni ketika punya rasa mahabbah, mawaddah itu mencintai kelebihan seseorang. Aku mencintaimu karena engkau ini kelihatan gagah. Aku menyukaimu karena kau kelihatan anggun dan lain sebagainya. Cinta kasih sing kaya mengkonon iku arane mawaddah. Mencintai kelebihannya itu mawaddah. Ketika kita mencintai seseorang, bengen zamane ibu-ibu kang angkatan 45 kang sebelah kanake garpan mangkat ning Masjid Cidenok ke ana sing disenengi, ana wong lanang sing disenengi iki masa lalu nih. Kemudian atine ki kudung wis bener ga di bener-bener kayak bengene kono ibu kubu ke ketemu Kang Mamane, lamun ketemu Kang Mamane kok Kang Maman pada baik lirik ini buku unek kok, aduh masya Allah, itu namanya mawaddah. Kalau zaman dulu penuh dengan kenangan, apa-apa itu ditulisakan surat, nulis surat cinta, titip ya suratnya. Zaman sekian sih mengkonon tak beli bocah nom, mengkonon beli surat-suratan beli. Selembar kertas warna putih sing minangka kanggo tanda bukti kisah cinta sehidup semati sayang, kirim salam
sing pujaan hati. Wingi ngisi pengajian yang Kedawung, Pak Bupati teka kula nyanyikan lagu Selembar Kertas Warna Putih, anak ibu-ibu sing nyelantak. Pak Kiai kok bisa nyanyi? Ya oleh ngapalaken jar kulane. Ora disangka lan sungguh ora dinyana, cinta kita bakal pisah. Telung tahun lawas kita demenan, terpaksa putus jalan. Cuma selembar kertas sing putih, sing kanggo tanda kenangan suci. Mengirimkan surat, mengirimkan WA, duweni rasa seneng, iku adalah mawaddah. Engkau wis rumah tangga kayak nok Eni karo Kang Dedek ke aja sekin sayang, udah makan belum? Sudah sayang. Udah mandi belum? Sudah sayang. Aja kayak wong pleret. Papa, ada apa mama? Papa, kita nih izin dingin garepan mending goleti kangkung di sawah papa. Sekian masih sayang-sayangnya apa antarakan kalimat mawaddah, kalimat seneng terus-terusan. Barang wis tua, masya Allah, dek wis mangan durung dek. Perkara ke wis mangan durung. Budak temen dia ngomongnya kon mangan meneng bae jublek bae. Kalimat itu jangan sampai keluar, tetap kasih sayang. Kenapa? Ketika kita memegang tangan kita, ketika kita memegang tangan istri kita, coba Kang Dedek koronok ini cekelin tangannya coba. Cia. Dipegang dulu, dipegang. Iya dipegang. Kemudian tatap matanya. Ditatap, saling menatap. Allah karim. Likulli nikmatin wa syahwatin sedekah. Ketika kedua orang ini disahkan dalam ucapan qabiltu tazwijaha wa nikahaha li nafsi bidzalik, aku terima nikahnya Nok Eni binti Bapak Anu dengan mas kawin, mas seberat 1 kilogram dibayar tunai umpamane, bener gak? Maka ketika pegangan tangan kharajat dzunubahu an asabi'i, maka keluar dari sela-sela jarinya dosa-dosanya itu keluar dari sela-sela jari. Aja lagi dari pengantin dipegang tangannya, wis tua ibu-ibune ke engko balik pengajian dipraktekkan ya Bu ya, dipraktekkan ya. Tap assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini anak laki nih beli, sing dua laki, parki laki nih, cekelen tangannya supaya dosanya pada meluruk, pada metu kabeh. Aduh. Angger baik loyong, dipegang tangannya, kharajat dzunubahu, maka akan keluar dari sela-sela jarinya. Alhamdulillah, dosanya itu akan keluar dari sela-sela jari. Ketika menatap istri kita, aja menatap istri kita kok pas lagi istri lagi turu, masya Allah, lamun arep kondangan sih pada ayu temen, pipi bedak entek sampai bebek genteng dioles-olesaken kan. Bibir habis nganggo obat merah, mlaku nganggo sendal jinjit. 150 beli urung anak batu grial tiba kedepu. Barang turu, masya Allah, nganggo daster belel, wis lawas, utangnya itu sambungan petik. Anak beli wong kene kok langka, tapi bibitannya kayak wong kene. Sallu ala Nabi Muhammad. Cangkeme mangap. Kita tatap wajah istri kita, melihat istri kita, Allah akan melihat kita dengan penuh rahmah, penuh kasih sayang. Para jombloan, para jomblowati kang durung menikah, gage menikah sampean kok. Ya, gage menikah. Kenapa? Karena dosa-dosa
ketika orang menikah itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang menikah itu harus stabil dan dinamis. Stabil dan dinamis itu bagaimana sih? Kudu stabil ning wayah ekonomine, kudu dinamis ning kelakuan uripe. Aja ketika akeh duniane, akeh hartane, jadi orang kelingan ning anak rabine. Mangkat mana ning bungas. Terus mana mangkat maring ning apakah? Rentang. Jalan-jalan dewek baik, mangan enak dewek baik. Harus stabil dan dinamis hidup kita ini. Dan menghadapi mahligai rumah tangga itu kayak denek nikmate kumung sekelenteng sengsarane segelendang-gelendang wong rumah tangga itu. Nikmatnya itu sedikit, ujiannya itu banyak. Kadang mendapatkan ujian caci maki, kadang mendapatkan ujian ekonomi, kadang mendapatkan ujian langit. Bagaimana cara menghadapi kehidupan rumah tangga sehingga kehidupan itu tetap harmonis, sehingga kehidupan itu tetap romantis? Itu dengan kembali kepada Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-sholah. Jadi wong berkeluarga itu cara menghadapi kehidupan keluarga itu dengan dua perkara. Yang pertama bis-sabri, dengan sabar. Lanange seumpamane anu pengantin ki Kang Dedek pengen jaluk kopi, istrinya sampean lagi masya Allah karena anaknya kan pirang-pirang mau ku anak pirang anak rolas jaluk kopi umpamanya orang disediakan ning nok enine bagian baik aja sewot. Sing penting siapa? Karena simpel saja orang berumah tangga itu. Kadang orang berumah tangga itu kita kepala keluarga, saya harus dihormati. Tidak begitu. Orang berkeluarga itu adalah pendamping hidup. Dudu wong lanang ning dhuwur, wong wadon ning sor. Bukan seperti itu. Akan tetapi pendamping hidup, pendamping itu berarti beriringan. Ketika kita meminta sesuatu kepada istri kita, Kang Dedek, nok enine sibuk, nok enine lagi ngeloni anak yang mengkone ke sabar ora apa-apa. Selagi nok eni masih sujud ning Gusti Allah, kita ini alhamdulillah. Selagi nok enine masih gelem ngaji, kita ke masih alhamdulillah. Selagi istri kita masih gelem banyu wudu, senajan kita orang digawekan kopi ngudak kopi dewek baik, kini alhamdulillah rabi kita masih gelem wudu. Rabi kita masih gelem ngaji, rabi kita masih gelem sembahyang. Karena kenapa? Likulli ra'in mas'ulun an ra'ayatihi. Setiap pemimpin nanti akan dipertanyakan kepemimpinannya. Sira dari kepala rumah tangga, rabi ini sira sholat tabeli. Dua anak sira sholat tabeli. Semua akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapannya Gusti Allah. Tadi ingin mewujudkan keluarga yang sakinah itu adalah mawaddah. Mawaddah itu melihat semuanya dengan kelebihan. Ari wis golongan sing wis cukup umur, udah setengah baya, nanti setengah baya itu rahmah. Ari sekian sih masih asik-asik atau masih yang muda-muda ini masih asik-asiknya melihat itu kelebihannya saja. Deleng wong sing maune pesek kedelengane mancung. Deleng kakange wonge bindeng tapi suaranya kok merdu temen, kayak suaranya siapa? Zidan. Namanya siapa? Memek Nuk Nikmat. Siapa? Memek Nuk Nikmat. Arane siapa Kang? Memek Nuk Nikmat. Kerumunan ning bawa wong demen sih masya Allah. Memek Nur Khidmat karena bindeng tapi kerumunnya tetap indah bersahaja. Itulah mawaddah. Kalau rahmah, misalkan wis berkeluarga yang punya anak, cung ari mboke sira mendi, konon kadang boleh timu konon kan ya, cung mboke sira mendi, iku lagi ning warung, ari wis anak, ya wis itu disebut rahmah. Kelangan lamun pasangannya langka, iku rahmah arane. Tuh. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika membangun sebuah keluarga, kita ingin keluarga kita soleh, maka dimulai oleh diri kita sendiri. Anaknya kita rajin ngaji, ya kita nih kudu
ngaji. Anaknya kita kongkon sembahyang, kita negah kudu sembahyang. Anaknya kita ajak dolanan HP, kita negan aja sering nyekel HP. Angel temen siraku anaknya sapa kinke, diomongi ku angel temen dolanan game baik anak beli mengkonon bocah ini anak beli kayak mengkonon tuh. Nah, dolanan HP baik wong bapaknya masih nyekel HP. Ya bocah kan melu. Angel temen siraku anaknya siapa? Diomongi ku angel temen. Dijawab nih anaknya sirah. Masa anaknya tetangga. Dimulai oleh diri kita membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Tadi mawaddah itu adalah mencintai kelebihannya. Kalau rahmah adalah menutupi kekurangan dari keduanya, maka terwujudlah litaskunu ilaiha, menjadi keluarga yang sakinah. Kemudian dalam membangun keluarga ini, tadi konsepnya adalah kudu sabar dan kudu sholat. Sabar itu kayak ngapa? Masya Allah, arane geweng rumah tangga, kadang moodnya ini lagi baik, kadang moodnya ini lagi tidak baik. Kita harus memaklumi. Ana cerita bahwasannya seorang ulama itu pergi mencari kayu. Kemudian pulang dari mencari kayunya itu ada sahabatnya datang, "Neng, suamimu lagi kemana? Lagi goleti kayu, Kang. Tunggu bae nih kene. Batur kongkon nunggu ning japa." Ketika datang temannya ini, kayu itu dibawa oleh harimau. Tahun berikutnya begitu lagi. "Neng, suaminya mendi lagi golet kayu, Kang." "Oh, lagi golet kayu, wis tunggoni bae ning kene iki." Ditonggoni bae. Kemudian tahun berikutnya datang lagi. Si ulama ini, temennya ini datang, kayunya dibawa oleh macan lagi. Pas tahun ketiga, "Neng, suamimu mana?" "Lagi golek kayu, Kang." Tapi ketika datang, kayunya ikut digawa dewe. Kemudian temannya ini bertanya kepada sahabatnya ini, "Kang, lagi kan golek kayu sing gawa macan. Lah sekian sing gawa sampean dewek iku kepriben?" Karena waktu dulu suami istriku yang pertama itu cerewetnya minta ampun. Karena cerewetnya kayak ngapa geh, saya itu tetap sabar terhadap istri saya. Ketika kita menjadi suami ridho, rela, ikhlas atine ning cerewete pasangan hidup, ning rombenge omongane wong wadon, maka makom seseorang suami itu kaya dene para wali. Tuh, jadi bapak-bapak ini harus bersyukur kalau punya istri yang suka sewot. Jadi ibu-ibu bahkan di rumah suaminya mah nggak disewoti kabeh ya. Wah, sudah temen lanang sing sabar. Kang Dede, ketika seorang istri itu marah dengan kemarahannya, dengarkan saja. Tapi awas aja sokat lunga. Engkau kebiasaan bakal lunga, seringnya lunga ning umay dewek. Usah ngelumay dewek, wong tuane takon, "Nang apa sira balik?" Disewoti jadi no eni. Engkau tutur jadi tukang. Jadi rokaken bang, jublek wis rokaken. Karena ketika kita sabar dengan istri kita ini, maka makom kita seperti para wali. Tuh, sabar. Sabar itu seperti apa? Sabar itu seperti tanah sing sekian diedek nih kita ke rumah tangga ke sabarnya kayak mengkonon. Menjalani kehidupan, saya masih ingat pesan dari para masyayikh, para kiai, bahwasannya uang rumah tangga itu ngelewatine minimal sarane itu 10 tahun. Lamun bisa 10 tahun ngelewati, iku enak urip. 10 tahun durung enak, mulai maning 10 tahun maning. 10 tahun enak, 10 tahun sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? 10 tahun, masa 10 tahun itu fase pertama. Ketika orang rumah tangga bertahan dia 10 tahun, insya Allah bisa melewati halangan-halangan itu semua. Saya pernah mendapatkan ijazah
setelah rumah tangga ini, karena banyak pengurus dari pesantren Babakan itu dugitan pulang, Kang nyuwun oleh-oleh wong rumah tangga itu kepripun supaya kita iki ora angel ning bab rezekine. Riyadohe kula angsal ijazah, riyadohe tirakate aja campur ning bengi Sabtu selama 1 tahun. Mangga diamalaken ke oleh-oleh ke kanggo Kang Dedek koronok ini ke aja campur ning bengi Sabtu. Sajane pengen meluan, mangga mboten napa-napa. Kan halal kan? Oh iya halal, seperti makan saja. Makan itu halal 1 tahun, itu 1 bulan kita berpuasa. Itu tirakate kanggo pengantin baru seperti itu. Lamun zaman wong tua kita bengen, kongkon aja campur 40 di dina. Ari Kang Dedek koronok ini sih kayaknya 40 detik kayak. Saudara Nabi Muhammad. Jadi malam Sabtu itu aja campur selama 1 tahun. Mulai Agustus ini 2022 ketemu Agustus yang akan datang. Tuh, itu bekalnya diantaranya seperti itu. Dijalanakan mangga, mboten ya mboten apa-apa, mboten dijalanakan ya mboten apa-apa. Karena sifatnya ini riyadhah. Arane ge wong urip iku kudu perlu riyadhah, kudu perlu olah jiwa supaya apa? Supaya mendapatkan rizki, supaya mendapatkan cita-cita yang ingin kita gapai, supaya dikabul ning Gusti Allah. Para hadirin sekalian, kedua mempelai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampean berdua ini sudah berumah tangga, sudah menjadi satu kesatuan, sudah menjadi tanggung jawab Ananda berdua. Yang pertama, kalau Ananda ingin berubah nasibnya lebih baik adalah menjaga silaturahmi. Jaga baik hubungan dengan keluarga mempelai perempuan, jaga baik hubungan dengan kedua keluarga mempelai laki-laki. Kang Dedek aja pilih-pilih, lamun ning wong tua dewek eman, tapi lamun ning mertua orang eman, tidak boleh seperti itu. Karena kita mencintai istri kita, berarti kita harus mencintai orang tuanya. Aja kayak bocah nom zaman sekian seneng temen lamun diomong engkau seperti rembulan, padahal bulan itu bolong-bol. Alaman yang diomong engkau adalah separuh napasku, seneng maning diomong separuh napasku. Apa beli weruh separuh napasku upil berarti sih kau adalah separuh napasku. Bangga temen ngomong meni megar cungure diomong separuh napasku aja gelem pun upil separuh napasku. Jaga silaturahmi itu dengan baik. Kenapa? Karena silaturahmi itu tajlibur rizki wa tadfa'ul bala. Jadi menjaga silaturahmi itu narik-narik rizki lan buang bala. Makanya kan diterapkan oleh keluarga kita, diterapkan oleh adat kita. Lamun setelah nikahan sekikine itu apa? Nyorok ta parane ku? Hah? Nganjang ya arane, nganjang nyorok ya. Nyorok atau nganjang, kirim-kirim. Untuk apa menjaga silaturahmi? Maksudnya supaya hidup kita ini berubah dengan hidup yang lebih baik lagi. Alhamdulillah. Kemudian Ananda sudah menjadi berdua, perbanyaklah amal soleh. Kalau kita bekerja mendapatkan rizki atau kita panen, dari hasil panen kita ini 1 ton, maka keluarkan zakat beras kita itu, zakat padi kita itu 1 kintal. Lamun banyune oleh nyedot, zakatnya itu setengah dari 1 kintal, berarti 50 kilo dari 1 ton. 1 ton kalau itu duduk banyune duduk oleh nyedot ikut 1 kintal. Tapi kalau seandainya banyune iku oleh nyedot, tenang biaya nyedot boleh ti banyu kangelan, maka zakatnya hanya 50 kilo. Amal soleh harus kita pupuk supaya hidup kita ini tidak terpuruk, supaya hidup kita ini selalu dibukakan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Teori rizki adalah ketika jembar atine, maka Allah jembarakan rizki.
sing akeh amal soleh, sing akeh sedekah, sing akeh memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Itu bekal untuk menghadapi kehidupan rumah tangga sehingga lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya dalam menghadapi mahligai rumah tangga ini, mendayung bahtera rumah tangga ini, sing akeh-akeh doa. Kenapa harus memakai doa? Karena ketika jalan logika itu mentok, maka ada jalan langit yang harus kita tempuh. Jalan langit itu apa sih? Jalan langit kalau saya mencontohkan seperti ruh di dalam tubuh kita ini. Nyawa kita belum pernah bertemu dengan nyawa kita. Nyawa kita bentuknya abang, hijau, kuning, abu-abu, entah apa, kita tidak tahu kan? Akan tetapi kekuatannya itu sangat besar. Jalan langit itu seperti angin yang berhembus, bisa memporak-porandakan rumah, anak angin puting beliung dan lain sebagainya. Bentuknya seperti apa kita tidak pernah bisa melihatnya. Jalan langit itu seperti itu, harus kita tempuh. Wis rumah tangga aja tinggal setelah sholat 5 waktu tadi, wasta'inu bisabri wassalah, sudah melakukan sholat 5 waktu, lakukan esok jam 6:30 arepan kerja sholat duha dingin. Sholat duha itu kang bagus pirang rokaat, rolas rokaat. Lamun ora bisa rolas rokaat, ya rong rokaat. Orang anu lamun rolas rokaat, suratnya kan dawa-dawa, orang usah nggo surat-suratan ge ora apa-apa, baca Fatihah bagian boten apa-apa. Tuh, jangan kau tinggalkan sholat duha, lakukan sholat duha minimalnya 2 rokaat. Ketika kita berdagang, ketika kita usaha, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, paringana rizki yang berlimpah ruah lan barokah, orang izin. Kenapa? Karena kita sudah mendekati zat yang maha kuasa, zat sing goleti rizki. Akeh wong kesasar goleti rizki, ora ketemu alamate karena tidak mengenal zat yang mempunyai rizki. Siapa zat punya rizki? Allah subhanahu. Sholat duha dijalanakan minimal 2 rakaat. Bengi garepan turu, bengi arepan turu aja kelalen sholat hajat dingin. Jam pira kan? Jam 9 ya oleh, jam 9:30 ya oleh. Kemudian tidur, wes turu jam 3:30 tangi kemudian ning WC, wis ning WC cewek dingin aja turu maning, kono di tenang sembut. Sholat tahajud, melakukan sholat tahajud. Sholat hajat itu apa sih? Hajatun itu kebutuhan. Moga-moga kelawan sholat hajat ke Kang Dede Koronok ini atau kita yang sudah berumah tangga, segala hajat dan kebutuhan kita ini selalu diijabah ning Gusti. Sholat aja. Tentunya kalau kita sudah punya kebutuhan, pasti kita punya cita-cita. Dengan apa itu? Sholat tahajud. Sholat tahajud itu amal-amalannya, barang siapa yang melakukan sholat tahajud selama 40 malam tanpa putus, maka apa yang menjadi cita-citanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dicoba. Ari wong wadon pribet kan keputus ning darah head umpamane oleh 11 terusaken bae. Ya, 11, 12. Misalkan lagi 11 kali kita melakukan sholat tahajud, kemudian head, bagaimana itu? Dilanjutaken bae. Maksudnya bukan lanjutaken, headnya pragat, hitungannya nambah, diterusaken seperti itu. Tuh sholat tahajud. Ananda berdua yang dimuliakan oleh Allah, luar biasa kita ini sebagai manusia diangkat derajatnya di Gusti Allah. Asal jasadnya manusia ini dari sesuatu yang sangat hina-dina, akan tetapi diangkat derajatnya di Gusti Allah. Makanya kita ini harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Syukur masih kita itu sehat, syukur kita ini masih bisa melihat, syukur kita ini masih bisa berjalan dan lain sebagainya. Syukur itu apa sih? Syukur itu terima kah? Ketika kita menerima peparing sing Gusti Allah, maka sewalike kita harus memberi kepada orang lain. Itu arane syukur. Asal jasad
ira acine panganan turu bengi embok bapak sesenengan ayah beli embok bapak ora sejagawe anak merem-melek tambah nganggur ngalap enak sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ananda berdua menikah ini, Nok Eni dan Kang Dede, ini bulan yang sangat luar biasa. Ini masih bulan Muharram, betul? Masih bulan Muharram, Le. Ya, bulan Muharram, bulan pertolongannya Allah kepada nabi-nabi Allah. Di bulan Muharram ini, 10 Muharram yang telah kita lewati, Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam di 10 Muharram. Jadi 10 bulan Muharram ini dudu bulan horor, bukan bulan yang menakutkan, tapi bulan yang penuh dengan keberkahan. Ini luar biasa Nok Eni dan Kakanda Dede, pernikahan kalian kayak dene pertolongan Allah kepada nabi-nabi Gusti Allah. Nabi Adam alaihissalam, beliau mempunyai kesalahan. Syajaroh, wahai Adam dan Hawa, jangan kau dekati pohon ini sing arane pohon khuldi. Apa maning jokot buah khuldi. Kemudian ibu Hawa arane geng wong wadon. Wong wadon iku arane matane mata indrang. Ora uli mata indrang. Tekani pasar malam dalam sendal jepit, muruk-muruk, pengen sendal jepit. Lungani Ramayana pleret, deleng diskonan 50%, pengen iku arane mata indrang. Mata indrang ku mata pengenan, ngono enggak? Deleng HP, belanja online, iki Kang tuku kiyen Kang murah lemari regane pira 250.000 pengen tuku Kang ning Shopee umpamane. Wes ditukukaken, beli baru dikirim dipaketaken. Setelah dibuka dikadoni lemari-lemarian semene. Sepatu je mereknya bagus. Ini karena si 750 yen sih mung 20.000. Beli buru apa? Sepatune apa boneka-bonekaan. Gara-gara mata indrang kepengenan. Pun sama Ibu Hawa, ya Allah Kakang Adam jaluk akan padu siji bae buah khuldiku rasanya kayak ngapa. Akhirnya karena saking cintanya Bapak Adam kepada Ibu Hawa, diambilkanlah buah khuldi itu, dijokot buah khuldiku. Wis dipangan tuh rasanya enak, jaluk siji maning Kang. Wong wadon wong lanang ki ora kuat, kenang penjalukannya wong wadon, akhirnya diambilkan lagi 2. Kedelengan enak temen ke Ibu Hawa ke mangan buah khuldi ke. Coba kita Bapak Adame coba makan buah khuldi, jelegeder dipangan. Akhirnya Allah marah, keluar engkau dari surga ini. Kemarahannya Gusti Allah, Nabi Adam mangan masih ning tenggorokan metu apa nih arane lak-lakan ya Pak ya. Jakun namine lak-lakan. Wong wadone gara-gara mangan loro pedelot diganti terus lagi petananku. Ana wong dagang, ana wong lewat diomongi di lakunya kayak makananku. Terlalu kepo hidup kita ini. Dosa kita pirang-pirang sing awit kita melek tekang turu maning tekang melek maning turu maning dosane pirang-pirang pengen manjing
ilas tulil firdausi a'la wala aqwala naril fahabli taubatan waghfir fa innaka ghafiru dzambil adimi. Kita tuh duduk ahli surga tapi orang kuat nyemplung ning neraka. Anak maning wong upang sebagian lah kita manjing neraka ora apa-apa iya. Dianjingaken ning gentongnya dianjingaken ning neraka. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi Adam karena kesalahan itu tobat kepada Allah, sujud ning Gusti Allah selama 40 tahun. Daud diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 kita entah sholat astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim cangkem si astagfirullahaladzim cecek lewat buntu teloro ya katon astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Nabi Adam istighfar di Muharram ini istighfar priben Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana taghfir wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Muharram yen dosane diampuni ning Gusti. Rabbana duh Gusti zolamna kulaku zolim ning awake kita dewe. Wa illam tagfir lana lamun panjenengan boten ngampura kula wa tarhamna lan lamun boten melasi kula lanakunanna yaktine kula temenan minal khosirin termasuk orang-orang yang rugi. 40 tahun sujud kepada Allah baru diterima, kemudian diwujudkanlah ning mudun lemah. Ketika anak kecil mudun lemah, mudun lemah boten sidenok ibu anak wonten ya istilah mudun lemah dibacakan palebet Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maksudnya priben semoga bocah kiyen ki Gusti lamun duweni dosa diampura datang panjenengan, lamun duweni dosa wis diampura tetep dimelasi ning Gusti. Dia depaken ngetan kucung ngetan iku ana lautan ngulon mana ana Jakarta mana anak gunung Ciremai sebelah kanan anak Indramayu Pantura kok sira arpan laku ngetan ngulon ngidul ngelor tetap siji tujuannya jaluk pangampura ning Gusti. Ini bulan yang luar biasa, moga-moga berkah Muharram ini kita semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Kemudian di Muharram ini Allah menolong Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam itu beliau itu punya keraguan-raguan nih Gusti Allah. Makanya ini iktibar untuk kita, jangan sampai kita itu ragu-ragu nih Gusti Allah. Aja sampai kita kok ya Allah kita harus doa jengkelit mengkanan mungkin kok masih angger baik kita udah pengen kapan sampai yang itu ngijabah ulaku kapan, jangan sampai ada keraguan-raguan kepada Allah. Nabi Yunus alaihissalam ada keraguan-raguan ketika itu karena berdakwah, karena mengajak orang dalam kebenaran, tapi sedikit orang yang mau iman kepada Nabi Yunus. Alhasil bagaimana? Ya Allah turunkan azab kepada umatku. Ternyata belum juga turun, Nabi Yunus ragu-ragu kepada Allah. Akhirnya Nabi Yunus numpak perahu. Ketika numpak perahu ning kali waterpang sebelah kanan macet mogok perahu ini.
Ketika mogok bagaimana? Akhirnya diundi, dilotre nama-nama yang ada di perahu itu. Keluarlah Nabi Yunus lagi. Diundi lagi Nabi Yunus maning. Diundi lagi Nabi Yunus alaihi salam lagi yang keluar. Akhirnya dibalangaken Nabi Yunus ke lautan. Ketika dilempar ke lautan, Allah memerintahkan kepada ikan nun, hei iwak, caplok Nabi Nuh. Tapi aja dikunyah maning, lamun dikunyah kone remak, dielek bae dielek. Akhirnya dieleklah Nabi Yunus alaihi salam di dalam perut ikan. Ini contoh, ini isyarah untuk kita. Ketika di dalam perut ikan, Nabi Yunus menemukan salasu dzulumatin, menemukan 3 perkara kegelapan. Kegelapan pertama berada di perut ikan. Kegelapan kedua pada waktu malam. Kegelapan yang ketiga berada di dasar lautan. Contoh untuk kita, lamun kita peteng dedek, peteng pedelengan, golek utang mana mene lah kasih ngupai utang, atau menggawe mana mene mentok, ini adalah sebuah solusi. Istighfarlah Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan. Bagaimana istighfarnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Kalau kita sekarang rasa hidup kita ku kangelan, mana mene melunison be tukang sonku nggih napa mboten kan melunison ya Allah uripe kita masih mengkenen bae mentok bae iki kepriben. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Nandur pari batur si padane bagus, kita sih dipangani wereng bae, kita sih dipangani keong emas bae. Anak keong emas ini kene Bu langka ya akeh ta bokat ku langka bengene ku mung siji keong emasku asale dienguk nem disakane keong emas akeh emas diengu di sawae dadere nyebar pirang-pirang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ketika bertani kita terpuruk terus, ketika usaha terpuruk terus, menggawe kangelan baik, istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. La ilaha orang anak pangeran kang wajib dan sembah iku maujud illa anta angin panjenengan subhanaka maha suci panjenengan ini setuhune ingsun kuntu ana sapa isun iku minadz zalimina setengah saking pira-pira wong kang zalim kabeh. Nabi Yunus di dalam perut ikan jaluk ampunan ning Gusti Allah, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ari kita ning kene ning daratan, ari kun iwak dibacakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, dibacakan mengkonon si iwak lara weteng mual. Hari ini kayaknya mau tas pada organan, entas pada apa singan depokan melaku wetengnya koplak, aduh lara temen wetengnya gampang lara weteng goleti promak parek warungnya. Hari iwak nun ning jero lautan goleti apotek-apotekan ning ngendi, sehingga apa yang terjadi? Ikan nun memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam dari perutnya. Keluarlah Nabi Yunus dan menyadari kesalahannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalau dalam Al-Quran inna ma'al usri yusra, setuhune ing dalam kesulitan yusra ana kemudahan. Setiap sulit pasti akan ketemu dengan kemudahan. Kalau kita merasa mentok, maka bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita masih jomblo Kang, kayak gadis-gadis kan masih jomblo kabeh, santri-santri kula niki masih jomblo belum pada nikah. Moga-moga ketemu jodohnya, bacanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Di bulan Muharram ini moga-moga ananda berdua pertolongan Allah tercurah ning sampean kabeh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di Muharram ini Nabi Nuh menolong, di zaman Nabi Nuh Allah menolong Nabi Nuh. Nabi Nuh ini umurnya 950 tahun. Ini buatan apa-apa ya cerita Muharram ya, mumpung masih anak ya Pak ya. Cerita Muharram
Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Maksud saya sih kita ceritakan ini supaya ada hiroh, supaya ada semangat di tahun baru 1444 Hijriah ini. Moga-moga tutup buku mau, ganti lembaran baru dengan lembaran-lembaran yang penuh dengan keberkahan. Nabi Nuh alaihissalam umurnya 950 tahun, berdakwah selama 900 tahun, hanya 80 orang yang mau iman ning Gusti Allah. Bayangkan 900 tahun sing iman ning Gusti Allah mung ana wong 80. Alhasil bagaimana berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan azab kepada umatku, turunlah air bandang, turunlah azab ketika itu. Nabi Nuh suruh menanam pohon, pohonnya ditunggu atusan tahun kemudian ditebang, dijadikanlah perahu. Alhasil bagaimana? Setelah jadinya perahu itu, masyarakat itu tambah benci kepada Nabi Nuh. Ini ketika kita banyak membenci, ketika kita akeh sing nyengiti, contoh kejadian Nabi Nuh alaihissalam. Saking sengita wong kepada Nabi Nuh, entas mangan mie ayam, pengen buang hajat tekane ning praune Nabi Nuh, engko jero. Entas mangan es kelapa, pengen nguyuh mareki praune Nabi Nuh. Ana wong tua wis stroke, wis beli bisa apa-apa, kemakan hoax, kemakan berita-berita yang kurang baik tentang Nabi Nuh, timbul kebencian dalam hatinya, melu nyengiti ning Nabi Nuh. Dibopong digawan dhuwure perahu, wis mengkonon wis durung mbah anune kumbuange wis kepleset gedebuk, tiba ning kotoran najis itu. Akhirnya apa yang terjadi? Tangi wong pun sehat walafiat, waras dari itu. Setelah sembuh bagaimana? Ai mangkuwenku maune ke sakit ketika datang. Kenapa sekarang sembuh? Mau je tiba ning kotoran praune Nabi. Tersebar berita, akhirnya wah bisa kanggo obat je kotoran sing anak ning praune Nabi Nuh. Anak mangsarkat teka nggawa baskom arepan mendimang ning praune Nabi Nuh. Anak mang madraji teka nggawa rantang teka ning praune Nabi Nuh. Ana mangkandi gawa kandi gawa segandek-gandek arepan mandi ning praune Nabi Nuh, sehingga praune Nabi Nuh bersih suci lagi. Itu ketika kebencian sudah sampai kepada ubun-ubun, tidak perlu kita membalasnya karena Allah yang nanti akan membersihkan dosa-dosa kita. Lamun kita itu disengiti ning uang, iku cara Allah kanggo bersihi dosa. Biarkan saja. Ana wong sengit. Kembali saya ingatkan bahwasanya orang yang sengit itu kayak dene ngidoni langit. Orang nyampe ning langit itu iku ning raine dewe. Wong sengit ning wong liyan iku kayak dene buang sampah. Buang sampah ning endi ning joglangan tah duduk. Sebenarnya membuang sampah ke dalam hatinya sendiri, lama-lama ditumpuk nantinya akan menjadi belatung. Muharram, pertolongan Allah kepada kita semua. Sekarang kita yang berkumpul di sini, moga-moga oleh berkah Muharram ditulungi ning Gusti Allah. Kemudian yang terakhir saya berpesan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Anda berdua. Segala perkara hidup ini kuncinya adalah takwa kepada Allah. Waman lan utawi sapa wonge iku yattaqi wedi atau takwa sapa siman Allah ing Gusti Allah, yaj'al mangkan dadi akan sapa Allah mahroja ing jalan keluar. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka akan selalu diberikan jalan keluar dalam hidupnya. Takwa dipegang, iman dipegang. Kemudian jangan lupa, setelah kita berusaha ngopeni anak rabi, hasilnya kok masih kaya mengkenen, uripe kita kok kaya mengkenen, masih kaya mengkenen, baik tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu,
Barang siapa yang berpasrah diri kepada Allah, fahuwa, maka dia Allah hasbuhu, sing arep ngopeni kita iki adalah langsung Gusti Allah. Takwa, tawakal kepada Allah harus kita tanamkan. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Nyuwun agunge samudra pangapunten atas segala kekurangannya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Berdoa ning Gusti Allah, karena ini Muharram. Mari kita rendahkan diri kita, rendahkan hati kita, rendahkan pikiran kita, manteng ning Gusti Allah. Semoga tahun depan di 1400 tahun yang akan kita lewati ini, 1444 Hijriah ini, mugia Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang berlimpah ruah kepada kita. Semoga Allah paringi kesehatan kepada kita. Semoga Allah paringi panjang umur kepada kita. Anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak sing bisa nerima ilmune Gusti Allah. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa kami ya Allah. Mata kami ini sering maksiat, telinga kami sering maksiat, tangan kami sering maksiat, kaki kami sering maksiat, hati kami sering maksiat. Ampuni dosa kami ya Allah. Jadikanlah kami semua husnul khotimah ya Allah. Berikanlah selalu hidayah kepada kami. Tuntunlah kami ke dalam jalan-Mu yang lurus ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa bapak kami ya Allah. Karena setua ini, karena sebesar ini, belum bisa membalas budi baik kepada bapak kami ya Allah. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ngopeni anak-anaknya. Sebesar ini, setua ini belum bisa membalas budi baik kepada bapak kami ya Allah. Berikanlah setetes kebahagiaan untuk bapak kami yang kami cintai ya Allah. Apabila malaikat maut menjemput kami dan bapak kami, jadikan husnul khatimah ya Allah. Apabila berada di kubur, terangkanlah kuburnya ya Allah. Berikanlah nikmat di dalam kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, di Muharram ini ampuni dosa ibu kami ya Allah, yang mengandung kami, yang ngopeni kami, yang ngurusi kami. Tapi sebesar ini, sedewasa ini, setua ini belum bisa membalas budi baik kepada ibu kami ya Allah. Apabila kami sakit, selimut kami jatuh ke bawah, ibu kami mengambilkan selimutnya menutupi tubuh kami yang kedinginan karena sakit. Ibu kami berdoa kepada Allah, ya Allah, pindahkan penyakit anaknya kula tengkula mawon Gusti. Pengorbanan ibu kami begitu besarnya, tapi detik ini kami belum bisa membalas budi baik kepada ibu kami yang kami cintai ya Allah. Panjangkan umurnya,
sehatkan badannya. Kalau malaikat maut menjemput kami dan ibu kami, jadikan husnul khotimah ya Allah. Berikanlah setetes kebahagiaan untuk ibu kami ya Allah. Karena kami belum bisa membalas budi baik kepada ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, apabila ibu kami berada di kubur, terangkanlah kuburnya, jembarkanlah kuburnya, berikanlah nikmat di dalam kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah kami semua husnul khotimah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, di Muharram ini kami semua berkumpul menghadap kepadamu dalam acara walimatul ursi ini. Jadikan kedua mempelai ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, di Muharram ini kami berkumpul di sini. Kami menghadap kepada Engkau. Kami semua punya cita-cita ya Allah. Kami ingin menyempurnakan rukun Islam kami ya Allah. Tapi kami sadar kula niki tiyang dhaif. Kami ini orang yang fakir. Kami ini orang yang banyak dosanya. Tapi kami semua punya cita-cita ingin naik haji ya Allah. Ingin sholat di Masjidil Haram ya Allah. Ingin sholat di Masjid Nabawi ya Allah. Kami ingin tawaf. Kami ingin sa'i. Kami ingin mencium Hajar Aswad. Kami ingin ziarah ke makam kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lihatlah kami ya Sayyidi ya Rasulullah. Lihatlah kami ini orang dhaif, orang lemah, orang yang tidak bisa apa-apa. Kami ingin syafaatmu, kami rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbal halli wal haram wa rabbal baitil haram wa rabb zamzam wal maqam ablig li ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma awsilis salam li ahlis salam fi daris salam minna tahiyyatas salam. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah anak keturunan kami keturunan yang soleh dan solihah ya Allah. Terutama kedua pengantin, jadikanlah keturunannya orang yang solih dan solihah. Jembarkan rizkinya, sehatkan badannya, selamatkan kami semua dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari awal sampai akhir nyuwun agungnya samudra pangapunten, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.